Saya Cici, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Ini merupakan tugas filosofi pendidikan. Topik 2, koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan sendiri dapat disebut sebagai usaha untuk melakukan pengajaran menuntun segenap kekuatan kodrat atau dasar yang ada pada anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala upaya untuk memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan, pengajaran adalah proses melakukan pendidikan sebagai upaya pemberian ilmu yang bermanfaat untuk memperoleh kecakapan hidup secara lahir maupun batin. Adapun dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Kodrat alam, 2. Kodrat zaman, 3. Budi pekerti, 4. Sistem among. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dimaknai bahwa penerapan pendidikan haruslah sesuai dengan konteks dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kepedulian, serta terhubung dengan lingkungan sekitar peserta didik sosiokultural. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, sehingga guru perlu menunjukkan dan membimbing anak agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya dengan memanfaatkan teknologi dalam perkembangan zaman. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan kemampuan kodrat antara cipta kognitif, karsa afektif sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka psikomotorik. Sistem among. Sistem among berfokus pada bagaimana pendidik atau pamong dapat memberikan tuntunan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat kemampuan dasar anak dalam mengatasi masalah yang mereka alami dengan memberikan kebebasan berpikir yang luas. Sifat wajib pamong dalam sistem among 1 ing marso sungkulada mengandung makna pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. 2. Madya mangun karsa. Makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan kodrat minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabadikan diri ke abdah cita-cita yang luhur dan ideal. 3. Tutwuri handayani. Berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab, berdasarkan cinta dan kasih, memberi kebebasan, kesempatan peserta didik berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Refleksi pemahaman. 1. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Guru merupakan sumber belajar utama dalam pendidikan. Guru terlalu fokus mengejar materi dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran terfokus pada penilaian kognitif saja, dan pembelajaran didasarkan hanya pada materi dan buku pendamping guru. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Nah, peserta didik merupakan subjek atau pusat pembelajaran. Pembelajaran haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pendidikan haruslah menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Guru berperan sebagai pamong dan fasilitator dalam menuntun pembelajaran yang mengandung nilai-nilai budaya dan sosial peserta didik. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Kehadi? Dan menggunakan berbagai modul dan media pembelajaran yang menciptakan suasana belajar menyenangkan dan menarik, sehingga pembelajaran lebih bermakna, menjadi contoh serta teladan yang baik dan memotivasi bagi peserta didik dalam belajar dan berkehidupan. Melakukan pendekatan dan pemahaman mengenai karakteristik di setiap peserta didik, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga masing-masing peserta didik mampu mengkonstruksikan pemahaman dan gaya belajar masing-masing. Kesimpulan,
Berdasarkan teori, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran hendaknya berpusat pada peserta didik, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik, serta keunikan pada setiap kodrat, bakat, minat, serta sosiokultural masing-masing peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tercipta merdeka belajar setiap anak. Terima kasih.